Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Senang sekali kita dapat berjumpa di pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun sekarang kita dapat melaksanakan kembali pembelajaran seperti biasa, meskipun secara daring. Ya. Nah, di sini pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ciamis, sudah memberlakukan PPKM. PPKM bukan PPKM ya, tapi PPKM. PPKM itu hampir sama dengan PSBB. Di mana PPKM ini, di sini merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kenapa diberlakukan kembali pembatasan masyarakat? Seperti yang sedang kita ketahui bahwa peningkatan corona khususnya di wilayah Ciamis itu semakin meningkat ya. Maka Ibu titip kepada kalian semua untuk tetap jaga diri baik-baik, tolong hindari kerumunan ya, agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit corona. Nah, di sini adapun pemberlakuan PPKM di sini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 76/KS-13/Hukham, Surat Edaran Gubernur Nomor 72/KS-13/Hukham, Instruksi Bupati Nomor 441/1/Hub/2021. Dan PPKM ini berlaku mulai dari tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Nah, adapun di sini yang dibatasi ada tempat ibadah, perkantoran, kegiatan konstruksi, pasar, usaha sektor wisata dan hiburan juga, cuman ini dibatasi dari segi waktu ya. Kemudian kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk di bidang pendidikan kita full online sekarang ya. Kemudian pusat perbelanjaan, restoran, moda transportasi umum. Nah, adapun sanksi bagi para pelanggar, diantaranya ada sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Nah, berikutnya, lalu apa kalian sudah mengetahui apa bedanya antara PPKM dan PSBB? Kalau secara rinci itu hampir sama, yang membedakan hanya kapasitasnya saja. Nah, di sini ya, habis PSBB terbitlah PPKM. Nah, bedanya di sini antara PPKM dengan PSBB. Kalau sekarang PPKM, pekerja itu boleh bekerja ya, boleh ada yang kantor, kemudian ada yang WFH. Di sini untuk yang WFH sekitar 75%. Berarti bekerja di rumah ya, berarti sisanya 25% itu boleh bekerja di kantor. Sedangkan dulu pada masa PSBB itu 100% para pekerja itu harus bekerja di rumah atau WFH ya, work from house. Berikutnya bidang pendidikan masih sama, online ataupun daring. Berikutnya tempat ibadah. Kalau sekarang itu boleh 50% dari kapasitas ya. Kalau misalnya kapasitasnya hanya 100 orang, berarti yang diperbolehkan sekarang untuk pergi ke tempat ibadah hanya sekitar 50 orang saja. Nah, kemudian kalau dulu di PSBB tempat ibadah itu ditutup. Nah, untuk perdagangan sekarang dibatasi sampai pukul 19. Kalau zaman PSBB di sini hanya toko tertentu saja yang boleh buka. Nah, di sini sumbernya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021. Nah, mungkin di sini kalian sudah sedikit paham ya. Jadi, kalau misalnya kalian mendengar istilah PPKM, jadi jangan kaget lagi. Karena Ibu sudah men-share-kannya di sini antara PPKM dengan PSBB. Kalau PPKM tadi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kalau PSBB, pembatasan sosial berskala besar ya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Nah, di sini untuk PPKM ya, kalian boleh menggunakan LKS. Ini ada di koperasi ya. Di sini sudah lengkap, ada materi, kemudian ada latihan-latihannya juga. Jadi kalian bisa menunjang pembelajaran kalian selama di rumah. Kemudian boleh juga pinjam buku paket yang ada di perpustakaan, atau juga boleh melalui link blog yang ada di blog Ibu nanti yang Ibu share ya. Nanti mungkin untuk LKS itu menjadi pegangan utama yang bisa kalian gunakan di rumah. Nanti juga akan ada sedikit tugas-tugas yang dipakai atau digunakan melalui LKS. Nah,
Lalu bagaimana pembelajaran berikutnya? Bagaimana? Lalu apa saja yang akan kita lakukan? Mungkin di antaranya kita akan melakukan Zoom meeting. Nah, untuk pertemuan sekarang, Ibu tidak bisa melakukan Zoom meeting ya, hanya melalui share video saja. Meskipun video ini juga melalui Zoom meeting sebenarnya ya. Nah, melalui video meeting nanti kemudian akan ada kuis-kuis juga, ulangan harian seperti biasa. Nah, kemudian ada juga kuis interaktif ya. Nanti tolong persiapkan kalian, persiapkan materinya juga ya. Kemudian bahan-bahan pelajaran lainnya silakan. Tolong untuk semester genap sekarang, Ibu titip kalian bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran, khususnya dari segi kehadiran. Yang waktu semester kemarin, itu kalian mungkin hanya sekali 2 kali masuk ya, atau mengisi kehadiran. Nah, sekarang tolong setiap minggu kalian harus hadir ya, mengikuti pembelajaran. Bukan hanya PPKN saja, tapi semua mata pelajaran kalian harus mengikuti. Diusahakan ya. Dan jika ada yang izin ataupun sakit berhalangan lainnya, tolong kirim pemberitahuan. Boleh via WA maupun melalui email. Silahkan ya. Namun lebih bagus itu lewat email, itu lebih resmi. Nah, bisa dipahami semuanya? Nah, nanti jika ada pertanyaan ataupun lainnya, kalian boleh kirim pesan ya, boleh kirim pesan via WA, lewat email, maupun lewat kolom komentar di Google Classroom. Nah, sekarang Ibu sudah mengintegrasikan e-learning ke Google Classroom. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita akan menggunakan dua-duanya? Tentu, kita menggunakan dua-duanya. Selain e-learning, juga Ibu akan menggunakan Google Classroom. Jadi, jika suatu saat e-learning misalnya sulit buka ataupun ditutup, nanti kita bisa menggunakan Google Classroom. Nah, namun untuk sementara ini kita menggunakan Google Classroom ya. Ini untuk menambah wawasan kalian juga. Oke, dapat dipahami? Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat belajar. Kalian juga tetap jaga kesehatan. Tolong hindari kerumunan ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.